Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk siswa-siswa semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya, amin. Senang sekali pada hari ini berjumpa kembali dengan saya, Coach Ica. Saya mengucapkan terima kasih karena Anda semua sudah menonton video pembelajaran terbaru saya, yaitu adalah video latihan soal-soal UTBK tahun 2022. Dan semoga seluruh siswa-siswa bisa diterima di UTBK tahun 2022. Amin. Di sini saya sudah siapkan soal SIMAUI dan kita akan bahas bersama. Oke, kita ke soal SIMAUI yang pertama. Soal nomor 1. Saya bantu bacakan soalnya. Nomor 1 yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan permintaan menjadi elastis ya. Kata kuncinya di sini ada namanya elastis. Maka silakan siswa-siswa membuka Grand Theory materi ekonomi kelas 10 semester 1 tentang namanya konsep elastisitas. Ada 3 konsep. Yang pertama elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan cross elasticity atau namanya elastisitas harga silang. Soal nomor 1 itu hanya cukup melihat pada konsep elastisitas harga. Elastisitas harga nanti kesimpulannya barang itu hanya dibagi menjadi 2. Produk yang bersifat elastis sama produk yang bersifat inelastis. Nah, soal nomor 1 itu menanyakan kalau produknya ataupun barangnya itu elastis, maka ciri-cirinya bagaimana? Maka kita lihat di sini. Barang elastis itu ketika perubahan jumlah kuantitasnya lebih besar daripada jumlah harganya. Kemudian bukan merupakan kebutuhan pokok, barangnya memiliki barang pengganti ataupun substitusi, jangka lama, kemudian barangnya tidak penting ataupun tahan lama. Kemudian kurvanya berbentuk landai. Kita akan cross check di opsi jawabannya. Kalau yang A, semakin sedikit jumlah barang substitusi. Salah ya, harusnya apa? Semakin banyak jumlah barang substitusi. Yang B, status barang tersebut adalah sebagai kebutuhan pokok. Tidak, status barangnya itu adalah bukan kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok maka dia inelastis. Kalau barangnya sedikit substitusi maka dia inelastis. Yang C, semakin pendek periode waktu. Tidak, itu sifatnya inelastis. Harusnya apa? Semakin panjang. Karena apa sini? Jangka lama dan tahan lama ya periode waktunya. Kemudian yang D, penting barang tersebut bagi konsumen. Tidak ya, barangnya itu bersifat tidak penting karena bukan kebutuhan pokok. Yang E, semakin banyak jumlah barang substitusi. Maka jawabannya adalah yang E ya. Yang E karena terkonfirmasi confirmnya itu adalah apa di sini? Semakin banyak barang memiliki jumlah pengganti ataupun substitusi. Oke. Oke, kita langsung ke soal nomor 2, masih di soal SIMAUI, ekonomi, bisnis, dan akuntansi. Saya bantu bacakan soalnya. Suatu perekonomian sederhana terdiri dari 4 sektor produksi di mana output suatu sektor produksi digunakan sebagai input bagi sektor produksi lainnya yang diperlihatkan oleh tabel berikut. Jadi ada suatu output itu nanti akan menjadi input untuk produk fase berikutnya, ya itu maksudnya. Nah, di sini ada kata kunci ya, di sini ada input ataupun output. Input itu apa? Input itu kebanyakan dalam ekonomi menyatakan dia sebagai bahan baku, output itu apa? Barang jadi ataupun finished good. Tapi karena ini sifatnya dalam bentuk tabel, matriks, di sini kita lihat ada kapas, benang, kain, pakaian. Apa keterkaitan antara istilah input dan output? Gini, kita punya input namanya kapas. Kapas diproses jadi output namanya benang ya. Produk barang jadi benang akan menjadi input untuk kain ya. Kain itu kan sudah jadi output. Kain itu bisa menjadi input untuk pakaian. Nah, kalau siswa-siswa ketemu soal seperti ini dan ditambah ada redaksi soal kayak gini, nilai produk domestik bruto dalam perekonomian tersebut sebesar. Kata kuncinya kalau ketemu soal seperti ini, maka siswa-siswa cukup melihat produk barang jadi yang paling terakhir, yaitu apa? Ya, betul, yaitu pakaian. Pakaian punya nilai output berapa di sini? 180 dengan metode produksi. Saya ulangi lagi, cukup Anda lihat produk finish good-nya, barang terakhirnya adalah pakaian. Langsung lihat nilai outputnya berapa di sini? 180, dan konfirmasi jawabannya adalah yang mana? Yang C.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, soal SIMA UI Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi di sini ya. Soal nomor 3, saya bantu bacakan. Pada tanggal 1 Juli 2012, Pak Abbas membuka usaha yang namanya Bengkel Sumi. Sebagai modal usaha, Pak Anas menginvestasikan uang 20 juta. Jadi ceritanya ini Pak Anas memasukkan uang ke perusahaan 20 juta. Pemiliknya, ownernya itu adalah Pak Anas di sini ya. Untuk apa? Untuk menyewa sebuah bangunan ya, di sini senilai 20 juta. Kemudian tanggal berikutnya Pak Anas dapat pinjaman lagi kredit dari Bank ABC senilai berapa? 30 juta. Lalu uang 30 juta oleh Pak Anas dibuat apa? Dibuat beli peralatan senilai 25 juta dan beli perlengkapan 2 juta. Jadi dari 30 juta dia sudah belanja 27 juta untuk beli peralatan dan perlengkapan. Nah, pertanyaannya, bagaimana transaksi tersebut jika dipandang dari nilai aktivanya? Nah, berarti grand teorinya adalah persamaan dasar akuntansi. Saya ulangi lagi, persamaan dasar akuntansi, yaitu apa? Harta sama dengan utang ditambah modal. Maka langsung kita jawab di sini sudah saya gariskan. Mohon maaf ini karena pakai pen tablet ya, jadi agak tidak lurus. Oke. Histori tanggal pertama tadi apa? Pak Anas tanggal 1 dia membuka usaha, memasukkan uang sebesar berapa? 20 juta. Maka tanggal 1 kita lihat bisa di sini. Tanggal 1 berarti kasnya bertambah berapa? 20 juta. Kasnya bertambah 20 juta. Yang diperoleh dari mana? Segi pasifa yaitu apa? Modal bertambah berapa? 20 juta. Jadi ini adalah unsur aktiva. Ini aktiva, siswa-siswa ya. Aktiva sama dengan pasifa. Pasifa penjumlahan dari mana? Utang tambah modal. Oke, dari 20 juta tadi kan sama Pak Anas dibuat apa? Buat sewa. Misalkan tanggal 2 nyewanya itu ya. Tanggal 2 dibuat nyewa habis berapa? 20 juta. Maka kan uangnya berkurang. Berkurang 20 juta, tapi sewanya bertambah berapa? 20 juta. Sehingga formulasi matematikanya berarti berapa? Minus 20 tambah 20 berarti berapa? 0 ya, sama dengan berarti apa? Sudah balance ya. Jadi prinsipnya akuntansi, persamaan dasar akuntansi itu adalah balance. Aktiva harus balance sama pasifa. Harta harus balance dengan utang ditambah dengan modal. Oke. Kemudian Pak Anas itu pinjam uang kredit dari Bank ABC. Misalkan tanggal 3 nih. Berapa? 30 juta. Berarti kan kasnya, fresh money-nya bertambah si perusahaan bengkel tadi itu. Tambah berapa? Coach Cica? Bertambah 30 juta. Nah, pertanyaannya dari mana nambahnya? Dari utang di Bank ABC berapa? 30 juta. Jadi, cara membacanya, kasnya bertambah 30 juta, utang dari Bank ABC bertambah berapa? 30 juta di sini. Bisa dipahami ya? Oke, jadi kas bertambah 30 juta, utang bertambah 30 juta. Oke, next. Tanggal 4 dibuat beli apa? Tanggal 4 dibuat beli apa? Si 30 juta dibuat belanja perlengkapan dan peralatan. Sebentar saya garis lagi. Belanja peralatannya 25, perlengkapannya 2 juta. Berarti belanja perlengkapan tanggal 4 berapa di sini? Perlengkapannya nambah 2 juta karena dibelanjakan ya. Kemudian peralatannya bertambah 25 juta sehingga uangnya cash berkurang berapa? 27 juta. Oke. Nah, ini saya kasih ini biar nggak bingung. Oke. Nah, ini. Sekarang pertanyaannya, tinggal berapa uangnya Pak Anas kalau dilihat dari segi aktiva? Nah, aktiva harta. Harta itu dibagi menjadi soal ini ada kas, tambah piutang, tambah sewa, tambah perlengkapan, tambah peralatan. Anda cukup menjumlahkan ini aja, kas, tambah piutang, tambah sewa, tambah perlengkapan, tambah peralatan. Yuk kita lihat saldonya ya. Kalau tanda kurang berarti dia mengurangi sifatnya. Anda lihat di sini, ini ada jumlahkan. 20 dikurangi 20, 0. 0 tambah 30, 30. Kurangi 27 tinggal berapa di sini? 3 juta untuk kas fresh money. Kemudian piutang tidak ada. 0 ya. Kemudian sewa berapa di sini? 20 juta. Ini perlengkapan berapa? 2 juta. Peralatan berapa di sini? 25 juta. Sehingga utangnya berapa? Utangnya di sini ada berapa? 30 juta. Modalnya berapa sini? 20 juta. Ingat, jumlahkan dulu utang tambah modal berapa di sini? 50 juta. Nah, sekarang kas 3 juta tambah 20 juta 23 tambah 2 25. 25 tambah 25 50 juta. Berarti balance. Maka khusus untuk hartanya berapa di sini? Hartanya berjumlah 50 juta. Nah, atau cara cepatnya cukup menjumlahkan pasifanya aja, utang tambah modal, pasti kan sama dengan nilai harta.
Saya tadi hanya mengkonfirmasi aja apakah benar harta itu sama dengan utang tambah modal, dan ternyata terkonfirmasi benar. Nilainya hartanya adalah 50 juta, jawabannya adalah yang E. Ini kurang nolnya 3 ya. Oke, jawabannya yang E, 50 juta. Oke, soal nomor 4. Tabel di bawah ini memberikan informasi tentang utilitas yang diterima seorang konsumen pensil. Harga satu pensilnya itu Rp1.000. Ini ada sebuah tabel ataupun matriks, yaitu tentang jumlah pensil pertama, kedua, ketiga, kemudian total yang dibayarkan per pensil 1 itu 1.000, kalau pensilnya 2.000 dan kalau pensilnya 3.000 sama total utilitas ya. Ada 1.000 utilitas, 4.000 utilitas, dan 6.000 utilitas. Pertanyaannya, Anda disuruh menghitung nilai utilitas marginal pensil ketiga. Oke, grand teorinya untuk soal nomor 4 adalah buka materi ekonomi kelas 10. Buka materi ekonomi kelas 10 tentang namanya perilaku konsumen. Ada istilah namanya utilitas. Apa itu utilitas, Coach Ica? Utilitas itu adalah nilai guna ataupun nilai manfaat yang dirasakan oleh konsumen ketika dia menggunakan produk, barang, ataupun jasa. Bagaimana cara menghitung utilitas? Ini ada 2 cara menghitung utilitas. Kalau pakai tabel matriks, Anda menggunakan rumus delta total utilitas dibagi dengan delta quantity atau jumlah produk. Saya ulangi lagi, kalau dia bentuknya tabel seperti ini, maka Anda gunakan rumus marginal utility sama dengan delta total utility dibagi dengan delta quantity. Yaitu yang namanya delta itu di mata pelajaran fisika ataupun matematika itu pasti kan selisih 2 unsur. Kalau ditanyakan marginal utility yang ketiga, maka apa? TU ketiga dikurangi TU kedua, sehingga Q-nya ngikuti Q ketiga dikurangi Q kedua. Paham sampai di sini? Oke, TU ketiga berapa di sini? TU ketiga, total utilitas ketiga dapat angka 6.000. TU kedua ada berapa? Dapat angka 4.000. Kemudian Q, ini kuantiti ya. Kuantitinya yang ketiga berapa? Ya 3. Untuk yang kedua berarti berapa? 2. Nah, Anda kurangi matematika biasa. 6.000 dikurangi 4.000 dapat berapa? 2.000. 2.000 dibagi 1 berapa? 2.000. Jadi marginal utility untuk produk barang ketiga senilai 2.000. Jawabannya adalah yang B. Bravo. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal SIMAUI ekonomi, bisnis, dan akuntansi di sini. Soal nomor 5 saya bantu bacakan di sini. Kebijakan uang longgar ataupun easy money policy dapat dilakukan dengan cara mana? Ada 5 opsi jawaban, sangat-sangat mudah sekali. Oke, soal nomor 5. Kalau kata kuncinya konsepnya easy money policy, uang longgar, berarti kan di sini pemerintah lagi memberikan uang sebanyak mungkin kepada masyarakat. Nah, itu konsepnya apa? Kita harus belajar dulu grand teorinya. Silakan siswa-siswa buka materi ekonomi kelas 11 grand teorinya di sini. Oke, kita harus pahami dulu tentang namanya inflasi dan deflasi. Apa itu inflasi? Prinsipnya begini, kalau inflasi itu uangnya lebih banyak daripada jumlah uang yang beredar, lebih banyak daripada jumlah produk ataupun jumlah barang, sehingga harga barangnya menjadi mahal, makin lama makin mahal. Ada kecenderungan peningkatan harga di situ. Kalau deflasi, maka jumlah uang yang beredar lebih sedikit daripada jumlah barang, sehingga di sini harga barangnya makin murah ya. Itu harus bedanya. Nah, inflasi dan deflasi ini merupakan problem dalam sebuah ekonomi, harus diberikan solusi. Solusinya bagaimana? Solusinya ada 2, pakai kebijakan moneter sama kebijakan fiskal. Nah, soal nomor 5 ini yang ditanyakan, ini kombinasi nanti ini, ada yang moneter, ada yang fiskal ya, dari masing-masing opsi jawabannya. Maka siswa-siswa harus paham dulu apa itu kebijakan moneter, apa itu kebijakan fiskal. Oke, saya buat matriks di sini sudah saya bantu ya. Kebijakan moneter pelakunya yaitu Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang di sini. Targetnya apa? Mengatur jumlah uang yang beredar. Ya, saya bahas dari kebijakan moneter matriks di sini. Ada beberapa instrumen kebijakannya. Pertama ada politik diskonto, cash ratio, cadangan ataupun giro minimum, kemudian reserve requirement, kemudian operasi pasar terbuka, dan kebijakan kredit ya. Nah, solusinya kalau inflasi, lakukan kebijakan moneter secara kontraktif. Saya ulangi lagi, kalau inflasi gunakan kebijakan secara kontraktif. Nanti kontraktif itu ada di opsi redaksi pilihan
jawaban soal itu. Kalau deflasi itu lakukan secara ekspansif ya, yaitu bagaimana kalau kontraktif itu? Kontraktif artinya apa? Mengurangi jumlah uang yang beredar. Kalau ekspansif berarti apa? Menambah jumlah uang yang beredar. Anda bisa lihat di duplikasi kebijakan fiskal, di sini ada namanya mengurangi jumlah uang beredar disebut dengan kontraktif, dan menambah jumlah uang beredar disebut dengan ekspansif. Oke, saya ulang. Saya akan kembali ke kebijakan moneter, matriksnya ini. Oke, kalau mengatasi inflasi, maka gunakan kebijakan kontraktif dengan cara mengurangi jumlah uang beredar. Cara bacanya begini. Maka kalau pakai kebijakan diskonto, maka naikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi atau kontraktif. Kalau deflasi, turunkan suku bunga. Kemudian kalau pakai cash ratio, naikkan cash ratio-nya. Kalau pakai ekspansif, turunkan cash ratio-nya. Kalau pakai operasi pasar terbuka, jualah surat-surat berharga, kata kuncinya. Kalau pakai deflasi, ekspansif, belilah surat-surat berharga. Kalau pakai kebijakan kredit, solusi inflasi, kontraktif, lakukan pembatasan kredit selektif. Kemudian kalau deflasi, ekspansif, lakukan kebijakan kredit yang efektif atau penambahan kredit. Nah, dari sini kalau pemerintah melonggarkan uang, berarti pemerintahnya itu lagi apa? Lagi menambah jumlah uang yang beredar. Jadi easy money policy itu sama dengan ekspansif karena pemerintah menambah jumlah uang beredar. Maka Bank Indonesia diskonto harus turunkan suku bunga, cash ratio turunkan, operasi pasar terbuka beli, kebijakan kredit itu harus efektif. Kita lihat sini. Jual sertifikat Bank Indonesia tidak, harusnya apa? Membeli. Menurunkan tingkat giro wajib minimum, jawabannya adalah yang B ya, giro wajib minimum harus diturunkan. Paham sampai di sini? Oke. Ya. Kemudian ini mengurangi pajak penghasilan. Kita lihat ini awas hati-hati ya, ada ekspansif pajak ini diturunkan. Sebentar, kita simpan dulu. Kemudian menaikkan tingkat diskonto tidak ya, harusnya apa diturunkan? Jangan pilih jawaban D, jangan pilih jawaban A. Kemudian menambah pinjaman luar negeri ya, bukan jawabannya ya. Ingat kata kuncinya di sini kebijakan uang longgar easy money policy itu lebih cenderung diatur oleh kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Maka saya merekomendasikan jawabannya itu adalah jawaban yang menurunkan tingkat giro wajib minimum B ya, karena dia itu ranahnya kebijakan moneter. Nah, di sini ada kebijakan fiskal. Fiskal itu juga melakukan kontraktif dan ekspansif. Kalau fiskal instrumennya ada 3 cuma, yaitu APBN, pajak, dan subsidi. Kalau kontraktif mengatasi inflasi, APBN-nya posisi defisit. Kalau pajak harus dinaikkan, kalau subsidi harus diturunkan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan. Ya. Kemudian kalau ekspansif, ya ekspansif berarti menambah jumlah uang beredar. Kalau APBN harus posisi surplus, kalau pajaknya harus diturunkan, kalau subsidi harus dinaikkan. Nah, di sini hati-hati. Soal ini pajak, ya pajak penghasilan diturunkan loh. Kalau pajaknya diturunkan berarti kan juga masuk ini Coach Ica, kebijakan fiskal. Memang benar ya. Tetapi kalau ranahnya easy money policy itu ranahnya siapa? Kebijakan moneter Bank Indonesia. Jadi saya tegaskan kebijakan moneter Bank Indonesia easy money policy jawabannya itu adalah yang menurunkan tingkat giro wajib minimum. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Soal SIMA UI Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. Soal latihan untuk UTBK tahun 2022. Oke, soal nomor 6. Oh, ini soal paling mudah juga ini. Enak ini ya. Persamaan linear ini. Fungsi penawaran ada 5P sama dengan 220 min QD. Dan fungsi permintaan 3P sama dengan QS plus 20. Dari kedua fungsi tersebut, berapakah harga dan kuantitas pada kondisi keseimbangan? Ingat, grand teori dari soal ini Anda buka materi ekonomi kelas 10 tentang namanya equilibrium, ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nanti kalau kita, ini sudah saya sajikan gambarnya. Kalau equilibrium, keseimbangan dalam ekonomi ada 3. Yang pertama, normal equilibrium, equilibrium setelah pajak dan equilibrium setelah subsidi di sini ya. Nah, Anda buka ini materinya, grand teorinya. Nah, kita cukup melihat yang ini keseimbangan normal ya, equilibrium normal, yaitu di mana ada fungsi PS sama dengan PD persamaannya, atau Anda tinggal pilih mau yang QS ataupun mau yang QD ya. Saya ulangi lagi, Anda mau pilih yang PS sama dengan PD ataupun QS sama dengan QD ya. Cuma tinggal nanti memasukkan ruas kiri dan ruas kanan, menyamakan saja. Nah, kita lihat di sini. Nah, soal ini nanti tergantung mau ngalah kemana. Mau jadi P sama dengan atau mau jadi Q sama dengan ya.
Kalau saran saya, ini soalnya enak jadi Q sama dengan, karena koefisien di depan Q semuanya adalah min 1 dan plus 1 di sini ya, daripada Anda harus mengubah menjadi P sama dengan. Tetapi namanya ini soal SIMA UI. Nah, jadi ini harus Anda teliti nih soalnya. Ini ada yang terbalik di soal ini ya. Lihat analisa Coach Ica. Fungsi penawaran. Penawaran itu dalam bahasa ekonomi bisnis namanya apa? Supply ya. Penawaran. Nah, ini penawaran itu dalam bahasa ekonomi bisnis namanya supply. Kalau dia permintaan, oke, permintaan namanya demand. Makanya ada istilah VOD, video on demand, video yang di request sesuai permintaan ya, VOD ya. Kita lihat di sini fungsi penawaran, tetapi redaksi ada KID, salah ya. Kemudian ini min ya, minnya sudah betul, min KID, tapi redaksinya bukan fungsi penawaran, tapi apa nih? Fungsi permintaan. Kemudian ini fungsi permintaan. Fungsi permintaan kok depannya angka P ini kok plus 3, harusnya apa? Min 3. Jadi ini fungsi penawaran. Oke, jadi saya mohon izin untuk menulis kembali ya redaksi soalnya. Sini berarti apa? Coach Ica, berarti ini ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan ya. Di sini berarti apa? 5P sama dengan 20 min KID. Bisa dipahami? Oke. Kalau kita langsung ubah ya, jadi Q sama dengan, maka min KID kita pindah ke sini, jadi apa di sini? Oke, KID sama dengan 220 minus 5P. Paham? Fungsi permintaan. Kemudian kita buka juga bawahnya, ada namanya fungsi penawaran. Ya, fungsi penawaran. Fungsi penawaran ataupun supply ya, fungsi penawaran. Maaf saya nggak ganti warna ya, biar agak cepat di sini. Fungsi penawarannya di sini ada berapa? 3P sama dengan QS tambah 20 ya. Jadi yang betul adalah 3P sama dengan berapa tadi? Oke, QS tambah 20. QS tambah 20. Maka langsung aja QS sama dengan 3P minus 20. Jadi kita sudah punya fungsi permintaan. QD sama dengan 220 min 5P, QS sama dengan 3P min 20. Anda buka grand teori, berarti apa? QD sama dengan QS. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Ya, karena menanyakan tentang keseimbangan, maka harus Anda seimbangkan dengan QS sama dengan QD atau QD sama dengan QS. Itu tinggal dimasukkan saja di sini. Ya, jadi keseimbangan normalnya, keseimbangan normal ataupun normal equilibriumnya sama apa? QD sama dengan QS. QD-nya ketemu berapa tadi? 220 min 5P, QS-nya berapa? 3P kurangi 20. Ini hanya matematika biasa ya di sini ya. Berarti berapa nih? 220. Mana ini? Enggak keluar. 220 tambah 20 sama dengan 3P ditambah 5P. Berarti berapa nih? 240 sama dengan 8P. Maka P ketemu berapa di sini? 30. Nah, P-nya ini adalah price. Tapi harus Anda tambahin namanya price equilibrium ya. Price equilibrium. PE. PE-nya 30. Ingat, koordinat Kartesius dalam matematika itu adalah X, Y. Ya, X, Y. X-nya itu sebagai QE, Y-nya sebagai price equilibrium. Sehingga di sini sudah ada angka berapa sini? 30. Tinggal kita mencari QE-nya. Bagaimana mencari QE-nya? Cukup mudah sekali mencari QE. Anda tinggal memasukkan angka 30. Anda masukkan ke fungsi QS. Ataupun ke fungsi QD. Ini Anda tinggal masukkan ke sini. Hasilnya pasti sama. Ya, hasilnya pasti sama. Anda bisa cek di sini. Saya coba masukkan ke fungsi QS saja. Ya, kita masukkan fungsi QS. Kita coba di sini berarti berapa? 3 kali 30 min 20 berarti berapa? 3 kali 90 ya. 90 kurangi 20 ketemu berapa sini? 70. Kalau masukkan fungsi QD berarti berapa sini? 220 dikurangi 5P. Berarti berapa sini? 220 dikurangi 5 kali berapa sih? 30. Berapa? 220 min 150 ketemu 70. Sama kan ya? Maka QE-nya ya, ini namanya QE, ini namanya QE. QE-nya ketemu berapa? 70.
Jadi 70,30. Jawabannya mana di sini? Jadi PE 30, QE 70. Jawabannya ada di mana? Di opsi E. Jawabannya adalah yang E. Nah, sekarang kita berarti AKM. AKM berpikir AKM begini. Jangan berhenti pada kayak gini aja. Anda harus paham bahwa ekonomi bisnis itu kan kalau bicaranya apa? Ada uang, ada barang. Ada harga, ada barang. Kita tahu bahwa 30 itu adalah price equilibrium. 70 itu adalah QE. Maka kalau kita iseng-iseng menghitung berapakah omset dari produsen, total revenue itu nama lain dari omset. Omsetnya produsen gampang. Tinggal apa? Price equilibrium kalikan quantity equilibrium. Ini berpikir AKM ya, jadi agak dikembangkan berpikir biar kuat nanti logikanya. Berarti berapa nih? 30 Anda kalikan berapa? 70 berarti berapa? 2100. Ya. Jawabannya, tapi di soal ini nggak meminta jawaban 2100. Di soal ini hanya meminta jawaban PE-nya 30, QE-nya 70 ada di jawaban yang E tadi. Oke, lanjut lagi di soal SIMA UI nomor 7, soal latihan UTBK tahun 2022 ya. Saya bacakan di sini. Sewa toko yang dibayar 1 Maret 2011 untuk 2 tahun mendatang dicatat pada akun beban sewa. Akunnya adalah beban sewa sebesar 4.800.000. Ditanyakan ya, jurnal pembaliknya seperti apa? Ingat, ini kata kuncinya adalah jurnal pembalik. Awas, hati-hati, ada jebakan namanya jurnal pembalik. Oke, grand teorinya silakan siswa-siswa membuka materi akuntansi kelas 11 jurnal penyesuaian kasus beban sewa dibayar di muka atau namanya persekot sewa. Nah, di sini ada kata kuncinya. Kalau di soal itu dicatat sebagai harta, yaitu kata kuncinya sewa dibayar di muka pada neraca saldo, maka jurnal penyesuaiannya formatnya adalah demikian. Beban sewa bertambah di sebelah debit, sewa dibayar di muka bertambah di sebelah kredit. Nah, kalau ditanyakan jurnal pembalik, ya tinggal dibalik saja. Berarti nanti beban sewa sebelah kredit, sewa dibayar di muka di sebelah debit. Nilai nominalnya sama seperti jurnal penyesuaiannya. Sedangkan kalau pakai pendekatan beban, yaitu di soal itu dicatat sebagai beban sewa. Kebetulan di soal ini adalah pakai pendekatan beban, maka menggunakan pendekatan beban. Maka membuat jurnal penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka bertambah di sebelah debit, beban sewa bertambah di sebelah kredit. Sehingga untuk jurnal pembaliknya adalah beban sewa di sebelah debit, sewa dibayar di muka di sebelah kredit. Sehingga soal ini kesimpulannya menggunakan pendekatan beban. Oke, kita buat dulu kalimat jurnal penyesuaiannya kalau pakai pendekatan beban, karena di soal itu dicatat sebagai beban sewa, maka jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di muka bertambah di sebelah debit, beban sewa bertambah di sebelah kredit. Saya tuliskan di sini ya. Jadi ini adalah sewa dibayar di muka ya, sewa dibayar di muka bertambah di sebelah debit, kreditnya adalah beban sewa bertambah di sebelah kredit. Berapakah nilainya? Nilainya adalah nilai yang belum dijalani. Nilai yang belum dijalani. Dari mana cara mengetahui mana yang sudah dijalani atau mana yang belum dijalani? Kita lihat kata kuncinya. Dia membayarnya tanggal 1 Maret 2011 untuk waktu 2 tahun. Ya. Ingat, periode jurnal penyesuaian itu ditutup pada akhir periode akuntansi tanggal 31 Desember. Tadi kan kontraknya dia itu adalah 2 tahun ya. Jadi kontraknya dia adalah 2 tahun. Nah, 2 tahun itu setara dengan 24 bulan. 24 bulan. Kemudian dia tadi transaksi tanggal berapa? 1 Maret. 1 Maret dia bayar. 1 Maret tahun 2011 dia bayar. Maka nanti periodenya ada yang sudah dijalani sama ada yang belum dijalani. Maka yang sudah dijalani saya taruh sini, maka periode yang sudah dijalani atau sudah jatuh tempo berapa? Berarti kita tinggal hitung aja. Berarti mulai bulan Maret ya, Maret 2011, Maret 2011 sampai Desember 2011. Ada berapa? Maret sampai Desember 2011 ini kita lihat ya. Jadi
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 10 bulan. Maka yang sudah dijalani adalah 10 bulan ya. Ini dari sini. 10 bulan. Nah, jadi kan kontraknya 24 bulan nih. 24 bulan kita hubungkan ya. 24 bulan totalnya. Yang sudah dijalani adalah berapa sini? 10 bulan. Maka yang belum berapa? Ya tinggal Anda kurangi. Berarti 24 dikurangi 10 bulan ya. Kita kurangi dulu. Ya, kita kurangi dulu. Berarti yang belum dijalani ya. Nah, saya gantiin aja. Nah, berarti yang belum dijalani ya. Yang belum dijalani senilai berapa berarti? 24 bulan ya. Anda kurangi 10 bulan. Tinggal berapa berarti? 14 bulan. 14 bulan. Jadi oke ya. Ini. Sehingga di sini yang belum dijalani ya, tinggal Anda gantikan aja di sini ya. Oke. Di sini berarti yang belum dijalani. Hingga yang belum dijalani senilai berapa? Senilai 24 bulan Anda kurangi dengan 10 bulan. Sehingga ada angka di sini 14 bulan. Nah, 14 bulan itu berapa sih rupiahnya? Tinggal kita mainkan pecahan aja. Berarti ya akuntansinya adalah 14 bulan ya. Tadi per berapa? Per 24 bulan ya, per 24 bulan. Kalikan kontraknya berapa tadi? Nilai yang dia bayarkan di soal ini sebentar, 4.800.000 ya, dikalikan 4.800.000. 48 bagi 24 dapat 2, 24 bagi 24 dapat 1, berarti 200.000 ya. 200.000 dikalikan 14 berarti dapatnya adalah 2.800.000. Sehingga kesimpulannya untuk jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka, debitnya itu 2.800.000. Kreditnya berapa tadi? 2.800.000. Ingat, ini masih di tahap jurnal penyesuaian. Nah, yang ditanyakan jurnal pembalik, ya tinggal Anda balik saja. Berarti bagaimana? Beban sewa bertambah di sebelah debit 2.800.000, sewa dibayar di muka bertambah di sebelah kredit 2.800.000. Sehingga saya sekali lagi di sini ya, coba saya ganti warna hitam sehingga jurnal pembaliknya ya, saya buat sini ya. Ini tadi angkanya berapa tadi ini? 2.800.000, kita tulis dulu biar cepat. Oh sorry. Oke. Ini berapa? 2.800.000. Nah, redaksinya tinggal kita copy paste dengan cara membalik ya. Berarti debitnya sekarang apa? Beban sewa dan sewa dibayar di muka. Jadi ini adalah beban sewa dan sewa dibayar di muka. Ya, Coach Ica, tanggal berapa ini Coach? Tanggal 31 Desember. Judulnya apa? Jurnal pembalik. Oke, jurnal pembalik. Oke, beban sewa. Oke, kita lihat, kita copy aja soalnya. Ya, ini saya copy. Oke, jawabannya yang mana kira-kira? Jadi, jawabannya yang mana? Jawabannya itu adalah yang B, yaitu beban sewa sebelah debit, sewa dibayar di muka sebelah kredit. Tapi mohon maaf, angkanya bukan 2.400.000 tapi berapa? 2.800.000. Jadi ini angka di redaksi soalnya yang harus direvisi menjadi berapa? 2.800.000. Oke, kita lanjutkan kembali di soal SIMAK UI tentang ekonomi, bisnis, dan akuntansi, soal latihan UTBK tahun 2022 di soal nomor 9. Saya bantu untuk membacakan soalnya ya, untuk soal nomor 9, soal SIMAK UI. Suatu perusahaan mempekerjakan 50 karyawan dengan upah Rp40.000 per hari per orang. Karyawan bekerja selama 6 hari seminggu dan upah dibayarkan setiap hari Sabtu. Pembayaran terakhir dilakukan tanggal 29 Desember 2012. Berarti tanggal 29 Desember itu
adalah hari Sabtu. Dengan demikian, Anda disuruh untuk mencatat dalam jurnal penyesuaiannya. Bagaimana caranya? Baik, ada grand teori yang harus Anda ingat lagi di materi akuntansi kelas 11 tentang jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa, ya, jurnal penyesuaian untuk kasus, yaitu beban belum dibayar dan utang beban, atau biaya belum dibayar ataupun utang biaya, dengan format beban gaji bertambah di sebelah debit, utang gaji bertambah di sebelah kredit. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Di sini ada angka penting, yaitu jumlah karyawannya ada 50, upahnya per hari per orang adalah 40.000, dan lamanya hari kerja dalam sepekan adalah 6 hari, ya. Kemudian tanggal 29 hari Sabtu itu dilakukan pembayaran terakhir. Maka akan kita buat konsepnya sini ada 6 hari kerja, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, ya. Dan di mana tanggal 29 Desember itu dilakukan pembayaran terakhir, yaitu pada hari Sabtu. Sehingga tanggal 30 Desember itu kan hari Minggu, berarti libur, tidak ada pekerjaan. Tanggal 31 Desember itu kembali lagi ke hari Senin, maka ada pekerjaan dan dia itu utang 1 hari, ya, karena ini kan tanggal tutup buku, ya. Jadi utangnya cuma 1 hari, itu apa? Tanggal 31 Desember, hari Senin. Sehingga nilainya berapa nominalnya? Nominalnya adalah karena cuma 1 hari utangnya dikalikan 50 karyawan dikalikan 40.000, maka totalnya adalah 2 juta rupiah. Dengan demikian jumlah penyesuaiannya adalah beban gaji bertambah di sebelah debit 2 juta, utang gaji bertambah di sebelah kredit 2 juta. Atau kalau Anda mau membuat dalam bahasa Inggrisnya, maka salary expense dia increasing 2 juta, ya, on debit. Kemudian salary payable increasing 2 juta di on credit, ya. Jadi saya ulangi lagi, beban gaji bertambah di sebelah debit 2 juta, utang gaji bertambah di sebelah kredit 2 juta. Oke, lanjut lagi di soal SIMA UI, soal nomor 10, Ekonomi Bisnis Manajemen, soal latihan UTBK tahun 2022. Nomor 10, berdasarkan hukum permintaan, jumlah barang yang diminta berhubungan secara positif terhadap harga barang tersebut, sebab jika terjadi kenaikan pada suatu barang, jumlah permintaan barang tersebut akan berkurang, yang ditunjukkan oleh pergeseran kurva permintaan ke arah kiri. Maka grand teorinya, silakan siswa-siswa membaca kembali ekonomi kelas 10 semester 1 tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, begini cara bacanya. Hukum permintaan dan hukum penawaran. Permintaan itu bahasa ekonominya adalah demand, sedangkan penawaran itu adalah supply, ya. Hukum permintaan pada posisi ceteris paribus adalah ketika harganya makin mahal, jumlah permintaan itu makin sedikit. Ketika harganya makin murah, jumlah permintaannya itu makin banyak, sehingga terjadi namanya pergerakan kurva permintaan atau namanya moving along of demand curve. Seperti ini gambarnya, ya. Moving along of demand curve, kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan pada hukum penawaran ataupun supply, kalau harganya makin mahal, jumlah permintaan itu makin banyak. Kalau harganya makin murah, jumlah permintaan itu makin sedikit, sehingga terjadi namanya moving along of supply curve atau namanya pergerakan kurva penawaran, sehingga kurva penawarannya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini kalau posisinya ceteris paribus hukum permintaan, ceteris paribus hukum penawaran. Nah, di pernyataan yang atas, berdasarkan hukum permintaan, jumlah barang yang diminta berhubungan secara positif. Kita lihat gradiennya. Nah, gradiennya untuk hukum permintaan ceteris paribus itu negatif, ya, bukan positif, ya. Sehingga pernyataan ini bernilai salah karena harusnya itu adalah negatif, ya. Kemudian, jika terjadi kenaikan pada harga suatu barang, jumlah permintaan, maka barang tersebut akan berkurang jumlahnya. Kalau harganya naik, jumlah barangnya akan berkurang. Benar sampai di kalimat ini, tetapi yang ditunjukkan pergeseran. Salah. Harusnya dia pergerakan kurva permintaan, ya. Saya ulangi lagi, kalau terjadi kenaikan harga barang ataupun harganya makin mahal, jumlah permintaannya itu makin turun, sehingga terjadi pergerakan kurva permintaan karena pada kondisi ceteris paribus, sehingga gradiennya bernilai negatif. Jadi pernyataannya salah, alasannya salah, jawabannya adalah yang E. Paham sampai di sini? Oke, kalau mungkin lupa saya bantu, ya, di sini. Nah, ini gambarnya kurva pergeseran kurva permintaan, yang bawahnya pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena apa? Karena sudah tidak ceteris paribus
Paribus. Sehingga cara membacanya, kapan kurva penawaran D0 bergeser ke arah D2, arah ke kanan atas, jika ini ya kenaikan pendapatan, harga barang substitusi juga naik, ekspektasi makin bagus, jumlah penduduk makin banyak, selera meningkat, dan penurunan harga barang komplementer yang menyebabkan kurva permintaan bergeser dari D0 ke D2 arahnya ke kanan atas yang mengakibatkan demand pull inflation. Oke, demand pull inflation di sini artinya kalau harganya makin mahal, jumlah permintaannya itu makin banyak sehingga tidak berlaku ceteris paribus. Sedangkan kapan D0 bergeser ke arah D1? Ketika ini Anda bisa membaca penurunan pendapatan, harga barang substitusi turun, ekspektasi makin jelek, jumlah penduduk turun, selera turun, dan kenaikan harga barang komplementer. Terjadi shifting along of demand curve, kurvanya bergeser ke arah kiri bawah yang menyebabkan harganya makin murah, jumlah permintaannya itu makin sedikit ya. Kemudian kapan kurva penawaran bergeser S0 bergeser ke S1 atau ke kiri atas? Jika terjadi kenaikan biaya produksi, pajak, ya intinya seluruh biaya produksi makin mahal atau memicu namanya cost push inflation, yaitu ketika harganya makin mahal, jumlah yang ditawarkan makin sedikit karena tidak berlaku ceteris paribus. Kapan S0 bergeser ke S2 ke arah kanan bawah? Jika terjadi perbaikan teknologi, inovasi makin bagus, pemberian subsidi, dan penurunan biaya produksi yang mengakibatkan kurva bergeser ke kanan bawah. Intinya harga makin murah, jumlah yang ditawarkan semakin banyak. Tidak ceteris paribus. Jadi kesimpulannya, jawaban nomor 10 adalah E. Pernyataan salah, alasannya juga salah. Lanjut di soal nomor 11, soal SIMA UI Ekonomi Bisnis Akuntansi, soal untuk latihan UTBK 2022. Oke, soal SIMA UI nomor 11 saya bantu bacakan. Untuk mengukur tingkat ketimpangan ya, distribusi pendapatan dapat digunakan indeks Gini atau indeks koefisien Gini. Sebab makin kecil indeks koefisien Gini, makin timpang distribusi pendapatan masyarakatnya. Nah, ini model pertanyaan sebab akibat. Pernyataan atas itu sebab, pernyataan bawahnya itu akibat, ya. Kita lihat di sini, untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan bisa menggunakan indeks koefisien Gini. Kita lihat grand teorinya, silakan siswa-siswa membuka materi ekonomi kelas 11 tentang pendapatan nasional. Nanti itu ada submateri tentang indikator pemerataan pendapatan ataupun indikator distribusi pendapatan nasional, bisa dilihat di indeks koefisien Gini atau kurva Lorenz. Bagaimana cara mengindikasinya? Kalau pakai indeks koefisien Gini, kalau angkanya di 0 sampai 0,4 berarti semakin merata, artinya ketimpangan kecil ya. Kalau lebih dari 0,6 berarti semakin tidak merata atau ketimpangannya tuh besar ya, atau memusat pada suatu kelompok pendapatan saja. Kita lihat sini, makin kecil indeks koefisien Gini berarti mendekati 0 ya. Berarti ketimpangan distribusinya makin timpang ataupun makin besar. Tidak ya. Harusnya apa? Makin kecil, karena ketimpangannya itu semakin kecil ya, semakin merata. Berarti pernyataan A-nya itu benar dan pernyataan bawahnya itu salah ya di sini ya. Maka jawabannya apa? Kalau benar dan salah ya. Kalau benar dan salah itu jawabannya adalah yang C. Kita lihat, masih ingat konteksnya? Jawaban A itu kalau pernyataannya benar, alasannya benar dan berhubungan. B itu kalau benar-benar tidak berhubungan atau benar-benar nggak nyambung ya. Kalau saya selalu berikan ke siswa-siswa itu, kalau yang C itu apa? Benar salah. Kalau yang D itu salah benar. Kalau yang E itu salah salah. Maka jawaban tadi adalah benar salah. Jadi mengukur ketimpangan distribusi pendapatan bisa menggunakan koefisien Gini. Benar, makin kecil indeks koefisien Gini atau mendekati 0, ketimpangannya itu makin timpang. Salah ya, harusnya apa? Makin tidak menimpang atau merata. Benar dan salah itu adalah yang C untuk nomor 11. Lanjut lagi di soal nomor 12, soal SIMA UI Ekonomi Bisnis Manajemen, soal latihan UTBK tahun 2022.
Nomor 12, Joko sangat kehausan. Ia membeli es teh manis setelah minum gelas ketiga. Rasa haus mulai berkurang dan es teh manis yang diminumnya tidak lagi memberikan kepuasan sebanyak gelas pertama dan kedua. Dapat dikatakan Joko mengalami diminishing technical rate of substitution. Salah, ya. Pernyataannya salah karena Mas Joko mengalami hukum Johnson 1 yang disebut the law of marginal utility. Buka lagi Grand Theory perilaku konsumen materi ekonomi kelas 10. Sebab hukum Johnson 1, jika kebutuhan dipenuhi terus-menerus, tambahan kenikmatan ataupun kepuasannya makin lama makin berkurang sehingga akhirnya tidak dicapai rasa kepuasan. Benar, jadi pernyataannya salah, alasannya benar, jawabannya adalah D, delta. Oke, baca kembali teori perilaku konsumen, teori kardinal. Mungkin tadi ada yang lupa ya, kapan kita menjawab A, ya. Menjawab A jika pernyataan benar yang atas benar, bawahnya itu benar berhubungan. Kalau B adalah benar untuk atasnya, bawahnya itu benar juga tapi tidak nyambung. C adalah benar salah, kemudian yang D yaitu salah benar, ya. Yang E adalah salah ya. Oke, jawabannya adalah yang D, pernyataan atas salah, yang pernyataan bawahnya benar. Oke, lanjut lagi soal SIMA UI Ekonomi Bisnis Manajemen, soal latihan UTBK tahun 2022 ya, nomor 13. Pada saat kurva AC minimum apa yang terjadi? Ingat ini ada pernyataan poin 1, 2, 3, 4 ya. Sebelumnya Anda buka ya Grand Theory materi ekonomi kelas 10 tentang namanya fungsi biaya produksi. Ada namanya AC, ada AFC, ada namanya AVC di sini. AC itu adalah biaya rata-rata atau average cost, TC itu total cost, MC itu marginal cost. Ini konsep dasarnya ya, bahwa total cost itu merupakan hasil penjumlahan dari biaya tetap fixed cost tambah dengan biaya variabel cost. Kemudian AC cara mencarinya tinggal apa? TC dibagi dengan jumlah produk. Nah, TC tadi kan terbentuk dari apa? Penjumlahan biaya tetap tambah biaya variabel. Biaya tetap itu dalam bahasa matematisnya itu adalah konstanta ataupun intercept ya. Sehingga FC dibagi dengan Q atau kuantitas produk itu menghasilkan AFC, yaitu average fixed cost atau biaya tetap rata-rata. VC variable cost dibagi dengan quantity namanya average variable cost. Sedangkan marginal cost ini ada dua rumus, bisa pakai delta TC dibagi dengan delta Q. Ingat kalau delta berarti Anda harus mengurangkan TC2 dikurangi TC1 dibagi dengan Q2 dikurangi dengan Q1 ya. Atau kalau dia formulasi matematis linear pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, Anda tinggal melakukan turunan pertama ataupun diferensial pertama dari fungsi yang bersangkutan. Jadi konsepnya ada TC, ada AC, dan ada MC di sini. Oke, kita lihat kurvanya. Nah, ini pada kurva namanya ada economic scale dan diseconomic scale, efisiensi produk, titik paling hemat untuk memproduksi produk dari perilaku produsen ya. Pada saat AC-nya minimum, apa yang terjadi? Hukum pertama, pada saat AC minimum ini di lembah ini maka AC berpotongan dengan MC. Yang kedua, AVC minimum berpotongan dengan MC. Ada nggak jawabannya di sini? Ada. Ternyata poin 2 yaitu MC berpotongan dengan AC atau AC berpotongan dengan MC. Kemudian nomor 4 adalah AVC minimum berpotongan dengan MC ya. Jadi jawabannya apa? 2 dan 4. Jawabannya 2 dan 4 ya. Oke, mungkin ada yang lupa untuk menjawab tentang butir-butir angka ya. A itu ketika poin 1, 2, dan 3 benar. Jadi kalau 1 benar, 3 itu sudah pasti benar ya. Nah, kalau yang B itu 1 benar, 3 benar. C itu 2 benar, 4 benar. D itu 4 saja yang benar. Kalau itu benar semua. Untuk jawaban soal nomor 13, jawabannya adalah poin 2 dan 4. Berarti jawabannya itu adalah yang C. Oke, lanjut lagi di soal SIMA UI, soal ekonomi bisnis manajemen, soal latihan UTBK tahun 2022 di nomor 14.
Kondisi laba maksimum tercapai jika memenuhi syarat yang mana di sini? Ingat, ini ada frase laba maksimum. Laba sendiri itu rumusnya adalah pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Maksimum berarti Anda harus melakukan turunan pertama ataupun diferensial pertama dari fungsi utamanya. Sehingga di sini ya kita lihat laba maksimum berarti apa? Ini ya, poin 1 ya, delta P dibagi dengan delta Q sama dengan 0. Ini adalah turunan pertamanya. Dan nomor 3, marginal revenue sama dengan marginal cost. Anda tahu kan bahwa turunan dari total revenue adalah marginal revenue, turunan dari total cost adalah marginal cost. Oke, kita tahu bahwa rumusnya laba itu adalah total revenue kurangi dengan total cost ya. Sedangkan pada proses turunan pertama, maka total revenue kurangi total cost harus sama dengan 0 sebelum kita turunkan. Total revenue akan menjadi marginal revenue turunan pertamanya, total cost akan menjadi marginal cost. Kita sama-sama minuskan menjadi 0 sehingga marginal revenue sama dengan marginal cost. MR sama dengan MC, MR sama dengan MC ada di poin 3. Poin 1, delta P dibagi dengan delta kuantiti sama dengan 0 karena turunan pertamanya. Jadi jawabannya 1 dan 3, yaitu opsinya adalah yang B. Nomor 15, diketahui persamaan keseimbangan agregat nasional pada suatu perekonomian tertutup sebagai berikut. Ada formulasi C sama dengan 65 ditambah 0,6 Y dan investasi I sama dengan 70 tambah 0,2 Y. Berikut ini yang merupakan kondisi syarat keseimbangan. Yang mana jawabannya? Oke, grand teorinya silakan dibuka materi ekonomi kelas 11 tentang pendapatan nasional. Ada namanya fungsi konsumsi dan fungsi saving ya di sini ya. Fungsi konsumsi sama, cara mencarinya sama kayak kita membuat koordinat kartesius, berarti perlu konsumsi 1, konsumsi 2, pendapatan 1, pendapatan 2. Ingat simbolnya pendapatan adalah Y ataupun yield ya di sini. Ini sudah saya tuliskan di sini ya. Kemudian untuk konsumsi simbolnya adalah C. Nah, kemudian setelah itu akan menjadi sebuah formulasi rumus adalah C sama dengan A plus B atau C sama dengan A ditambah MPC kalikan dengan Y. MPC itu nama lainnya adalah gradien atau simbolnya adalah B. Bagaimana cara mencari MPC? Yaitu tinggal delta C dibagi dengan delta Y. Delta C adalah C2 dikurangi dengan C1. Delta Y adalah Y2 dikurangi dengan Y1. MPC adalah gradien ataupun slope. Nama lainnya adalah marginal propensity to consume atau hasrat untuk mengkonsumsi karena meningkatnya pendapatan konsumen ya. Sedangkan A ini adalah konsumsi autonom ataupun intercept ataupun konstanta. Artinya konsumen itu bisa jajan padahal dia belum kerja ataupun dia lagi tidak punya uang sehingga Y-nya sama dengan 0, dia masih bisa jajan. Misalkan diberi oleh orang tua ya uangnya itu. Oke, kita akan langsung hitung di sini ya. Saya bantu hitung. Kemudian sebelum itu ada tambahan, ada namanya multiplier effect. Tolong dihafalkan, ini ada namanya multiplier effect karena investasi KI, multiplier effect karena pemerintah, pengelola pemerintah KG, dan multiplier effect karena pajak yaitu adalah K tax ya di sini ya. Oke, saya bantu cara menghitungnya. Di sini ada C ya, ada C sama dengan geser ke bawah saja. C sama dengan 65 ditambah 0,6Y. Nah, kemudian ada I, investasi, sama dengan 70 ditambah 0,2Y. Pertama, kita lihat konsumsi autonomnya sebesar 0,6. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Konsumsi autonom sama dengan 0,6. Salah ya. Harusnya apa? 0,6 itu adalah B di sini MPC ya. Maka nomor 1 salah, 3 pasti salah. Tapi kita lihat dulu cara menghitungnya ya di sini. Kemudian marginal propensity to saving adalah 0,4. Nah, kita tahu bahwa kalau ada fungsi C sama dengan 65 tambah 0,6Y, maka ini 65 tambah 0,6Y. Ini adalah sebagai A, ini adalah sebagai B. Ingat, di teori pendapatan nasional ada 3 unsur. Pendapatan itu sendiri, konsumsi dari konsumen,
dan saving ataupun tabungan. Kalau diketahui formulasi C, maka otomatis kita bisa mencari bagaimana format formulasi savingnya atau fungsi tabungan. Maka fungsi tabungan di sini ya, fungsi tabungan ataupun fungsi savingnya ya, gampang sekali ya. S sama dengan A-nya Anda kasih min, B-nya Anda ganti 1 min B kalikan dengan Y ya. Saya scroll ke bawah sini, bahwa S sama dengan min A ditambah MPS kalikan dengan Y ya. A-nya tadi berapa? Kita punya ada A-nya tadi, sebentar, kelihatan di sini. A-nya 65, maka Anda ganti min 65 ya. Tambah B-nya tadi berapa? B-nya 0,6 ya. Berarti Anda tambahkan di sini 1 kurangi 0,6Y. Maka savingnya min 65 ditambah 0,4Y. 0,4 disebut dengan MPS, tambahan tabungan karena ada tambahan pendapatan. Ada MPS, ada MPC. Ya, di sini. Kita lihat MPS-nya apakah sebesar 0,4 di sini. MPS 0,4 benar ya. Nomor 2 benar. Kalau 2 benar, 4 pasti benar. Outputnya 675. Output apa ini? Ingat, kita lakukan dulu namanya break even income, keseimbangan ya. Kita lakukan dulu break even income. Break even income, yaitu pada posisi pendapatannya habis dibuat konsumsi dan investasi ya. Y sama dengan C plus I. Kita lihat tadi di sini ya, C-nya tadi berapa? Rumusnya tadi 65 ditambah ya 0,6Y. Jadi untuk C-nya adalah 65 tambah 0,6Y. Kemudian investasinya, I-nya tadi berapa tadi? I-nya di sini adalah 70 tambah 0,2Y ya. 70 ditambah 0,2Y. Oke, yang Y kita kumpulkan Y ya di sini ya. Berarti Y sama dengan 65 tambah 70 dapat berapa nih? 135. 0,6 tambah 0,2 dapat berapa? Di sini dapat 0,8Y, sehingga Y kurangi 0,8Y sama dengan 135. Sini Y kurangi 0,8Y ketemu namanya 0,2Y. 0,2Y sama dengan 135. 0,2 itu kan pecahannya adalah 2/10. Y sama dengan 135. Atau boleh saya sederhanakan, 2/10 itu kan sama dengan 1/5Y sama dengan 135. Maka Y sama dengan 135. Anda kalikan 5, ketemu berapa? Angkanya 675. Oke, 675. Loh, ya. Jadi Y tadi jawabannya apa? 675. Loh, Coach Ica, kok bisa? Y itu kan pendapatan. Kok bisa Anda mengatakan itu adalah sebagai output? Output tadi katanya apa? Produk. Nah, produk itu kan berarti satuannya adalah unit, bisa barang ataupun jasa, satuannya unit. Lah, sekarang kalau harga produknya itu Rp1, sedangkan jumlah outputnya 675 unit, kan berarti hasilnya kan sama dengan 675. Jadi begitu logika bisnisnya. Jawabannya adalah poin 2 dan 4 ya, yang benar. 2 dan 4 itu adalah yang C.